wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, my respect, rector of UAI BBC, my respect rectors. I also honor you, Mr. Ikram, as our resource person today. I happy fellow student, praise be to Allah. Okay. Salawat and salam, may remain power of the Prophet, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. On this occasion, I was accompanied by Mr. Ikram as chairman in today's interview for fulfill the OS assignment for the Masai Fiqh course taught by Mr. K.H. Abdul Haj Imam. Okay, now the question for you. The question is how to add gender equality in preach, because nowadays often happen the life of husband and wife to be reverse roles. For example, the wife work and why the husband release is natural obligation. Please enlighten me. Okay, thank you, Mister. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pakai bahasa Indonesia aja ya, misalnya ya, supaya bisa dimengerti gitu. Iya. Ya, jadi sekarang itu memang ya bukan hanya sekarang gitu. Memang sejak dulu fenomena di mana istilahnya kalau di Indonesia itu ada emansipasi, gitu. Emansipasi di mana para wanita itu, para perempuan ini ingin menuntut yang dinamakan dengan kesetaraan gender. Jadi mereka itu menginginkan peran-peran yang sama dengan laki-laki gitu. Jadi seperti apa dalam Islam menyikapi kesetaraan gender ini ya, seperti itu. Jadi sebenarnya dalam Islam posisi wanita itu sudah sangat dimuliakan, bahkan dalam Al-Quran itu sendiri tidak ada surat laki-laki, tidak ada, adanya surat An-Nisa, surat perempuan. Nah, kemudian sejak Rasulullah diutus ya oleh Allah ke dunia, kita melihat fenomena-fenomena jahiliyah bangsa Arab di mana wanita dikubur hidup-hidup, kemudian ya menjadi orang yang terpinggirkan, berganti di mana Nabi Muhammad sangat memuliakan sekali yang namanya perempuan. Salah satunya adalah yaitu hadis beliau, hadis dari Nabi Muhammad SAW yang sangat mengunggulkan wanita, di mana yaitu sosok ibu. Ya, jadi dalam hadis-hadis Nabi banyak sekali kita sebagai anak itu untuk berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu kita. Jadi kalau memang istilahnya ya fenomena sekarang banyak sekali menuntut kesetaraan gender, Islam lebih dulu gitu. Islam lebih dulu bukan hanya berbicara tetapi action, di mana para wanita itu diangkat derajatnya dan dimuliakan. Nah, tidak tahu, saya juga mungkin lupa literasinya sejak kapan adanya fenomena menuntut kesetaraan gender ini terjadi gitu ya. Jadi yang perlu kita ketahui adalah bahwa gender itu berbeda mungkin dengan jenis kelamin. Jadi gender ini lebih kepada peran ya. Jadi bukan berarti laki-laki perempuan pengen disamakan dengan laki-laki secara fisik, tetapi lebih menuntut bahwa peran seorang perempuan harus sama dengan laki-laki, setara dengan laki-laki. Nah, itu yang banyak dituntut. Dan di Indonesia ini tadi kita bahas mengenai emansipasi, yaitu salah satu tokohnya adalah Ibu Raden Ajeng Kartini. Kalau kita gali lagi, sebenarnya Raden Ajeng Kartini ini, kalau kita berbicara mengenai literasi, kita harusnya berbicara luas, tidak tekstual, tidak hanya membaca hanya sekilas, tetapi kontekstual, artinya menyeluruh. Mengapa Raden Ajeng Kartini ini sampai menulis buku, sampai menuntut suatu yang dinamakan emansipasi?
Karena zamannya memang pada saat itu perempuan itu hak-haknya tidak dipenuhi, terutama adalah hak untuk mendapatkan akses pendidikan. Nah itu yang ditekankan oleh RA Kartini. Nah orang-orang ini sekarang semakin liar, ya semakin liar mengartikan emansipasi ini seakan-akan semua peran itu harus disamakan laki-laki dan perempuan. Dan ini sebenarnya tidak baik dalam Islam. Dalam Islam sudah sangat jelas, jadi jangan menuduh Islam anti bahasanya anti perempuan. Justru Islam itu sudah hadir terlebih dahulu action untuk mengangkat derajat perempuan. Dan artinya kesetaraan gender ini kalau dalam perspektif Islam yang sekarang banyak dituntut ini sudah melebihi batas, di mana para perempuan itu sudah pengennya adalah setara ya dengan laki-laki. Kalau ini terjadi, maka tadi akan ada yang namanya bias peran antara laki-laki dan perempuan. Kalau ini terjadi maka ya akan sulit kita nanti untuk memetakan peran-peran yang terjadi. Sedangkan kita tahu sendiri lah bahwa kita hidup itu adalah memainkan suatu peran. Kita sudah ada perannya masing-masing. Jadi kalau ibaratnya kalau dalam sepak bola menjaga gawang itu jaga gawang, ternyata dia ingin jadi striker, maju ke depan main ngegulin, apa yang terjadi? Pasti semua tim itu berantakan. Ya. Jadi ya tidak akan ada manajemen di situ, semua pengen nyetak gol, tidak ada back, tidak ada gelandang, semua pengennya adalah jadi striker, main cetak gol. Maka yang terjadi apa? Ya akan mudah diserang oleh lawan dan lawan akan menang. Dan itulah yang kita khawatirkan, emansipasi yang terjadi yang dituntut saat ini, yaitu ingin menyamakan 100% ya peran laki-laki, peran perempuan sama dengan laki-laki. Jadi ya dalam Islam sudah jelas ya wanita sudah diangkat derajatnya, sedangkan untuk kesetaraan gender ini Islam juga tegas bahwa kita semua laki-laki dan perempuan memiliki peran masing-masing. Jadi sangat jelas di dalam Al-Quran dijelaskan ya peran laki-laki seperti apa, peran perempuan seperti apa, dalam hadis Nabi juga sama. Jadi dunia ini seimbang ketika semuanya menjalankan perannya masing-masing. Jadi tidak tumpang tindih, saling mengklaim, saling pengen ini pengen itu, dan akhirnya terjadi kekacauan. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Ya mungkin itu jawaban singkatnya, jawaban singkat ya memang ya pembahasan ini sih sebenarnya luas untuk masalah kesetaraan gender. Itu saja, ya, oke. Thank you so much for your answer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.